Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Delia Putri. Saya merupakan Duta Komunikasi Universitas Bung Karno. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbicara tentang manajemen public relations. Museum Tekstil menempati gedung tua yang dilindungi oleh undang-undang. Memiliki nilai arsitektur kolonial dan sejarah yang memiliki daya tarik tersendiri ditinjau dari sudut pariwisata. Museum Tekstil Jakarta merupakan sebuah lembaga edukatif kultural yang mengemban misi untuk melestarikan budaya tekstil tradisional Indonesia. Koleksi yang disimpan di Museum Tekstil Indonesia adalah benda-benda koleksi yang ada hubungannya dengan dunia perstekstilan, khususnya tekstil yang berasal dari kawasan Nusantara. Saat ini koleksi Museum Tekstil berjumlah 1.914 koleksi yang terdiri dari wastra, busana, dan peralatan tekstil. Koleksinya antara lain berupa batik dan tenunan Indonesia. Dalam lembaga edukatif kultural ini, di dalamnya juga terdapat ruang lingkup manajemen public relations. Manajemen PR berarti melakukan penelitian, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan komunikasi antara organisasi dengan publiknya. Adapun ruang lingkup tugas public relations atau humas dalam sebuah organisasi atau lembaga antara lain meliputi aktivitas yang pertama yaitu membina hubungan ke dalam atau public internal. Nah, public internal adalah publik yang menjadi bagian dari unit badan perusahaan atau organisasi itu sendiri. Seorang public relations harus mampu mengidentifikasi atau mengenali hal-hal yang menimbulkan gambaran negatif dalam masyarakat. Yang pertama yaitu hubungan dengan karyawan. Hubungan dengan karyawan yaitu melakukan dan menjalin hubungan komunikasi yang baik antar karyawan merupakan tugas dan pekerjaan CPR. Selanjutnya hubungan dengan keluarga. Keluarga karyawan juga merupakan pihak yang berpengaruh di dalam suatu perusahaan. Keluarga karyawan memberi dukungan kepada anggota keluarganya yang bekerja di dalam perusahaan. Tanpa dukungan dari keluarga, tidaklah mungkin karyawan dapat melakukan tugas, pekerjaan, dan kewajibannya dengan baik. Oleh karena itu, memperhatikan dan peduli terhadap kebutuhan dan kepentingan keluarga karyawan adalah hal yang tak dapat diabaikan. Selanjutnya yaitu hubungan dengan pemegang saham atau stakeholder relations. Pemegang saham atau orang yang menanamkan modalnya atau penyandang dana perusahaan perlu mendapatkan perhatian dari pihak perusahaan. Pekerjaan ini lebih tepat dilakukan oleh CPR. CPR dapat menjalin dan memelihara komunikasi yang baik dengan pihak penyandang dana. Aktivitas selanjutnya yaitu membina hubungan keluar atau public external. Publik eksternal adalah publik umum atau masyarakat. Mengusahakan tumbuhnya sikap dan gambaran publik yang positif terhadap lembaga yang diwakilinya. Dengan demikian, peran PR atau humas tersebut bersifat dua arah, yaitu berorientasi ke dalam dan berorientasi keluar. Hubungan dengan masyarakat sekitar atau community relations. Salah satu tugas pekerjaan CPR yang berkaitan dengan eksternal PR adalah dapat menjalin, memelihara hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar. Tidak dapat tidak, perusahaan wajib membina hubungan yang baik dengan masyarakat yang ada di sekitar perusahaan. Maju mundurnya perusahaan sedikit banyaknya dipengaruhi dan ditentukan oleh masyarakat yang ada di sekitar perusahaan. Selanjutnya, hubungan dengan pemerintah. Hubungan pemerintah merupakan salah satu hubungan eksternal yang terjadi antara pihak pemerintah dengan pihak perusahaan. Sama halnya dengan masyarakat sekitar, perusahaan perlu dan harus memelihara dan menjaga hubungan yang baik dengan pemerintah. Disinilah tugas dan pekerjaan CPR agar dapat memelihara dan menjaga hubungan yang baik dengan pihak pemerintah. Hubungan yang baik dengan pemerintah akan memudahkan perusahaan dalam menyesuaikan kebijakan yang akan diambil dengan kebijakan-kebijakan pemerintah sehingga terwujud sesuai dengan aturan pemerintah dan tidak melanggar hukum.
Selanjutnya, Humas PR, bagian pemerintah. Lembaga-lembaga pemerintah pusat sampai tingkat daerah dilengkapi dengan humas untuk mengelola informasi dan opini publik. Informasi mengenai kebijaksanaan pemerintah disebarkan seluas-luasnya dan opini publik dikaji dan diteliti seefektif-efektifnya untuk keperluan pengambilan keputusan dan penentuan kebijaksanaan berikutnya. Humas pemerintah daerah. Humas pemerintah daerah pada hakikatnya sama saja dengan humas pemerintah pusat dalam rangka pengorganisasian dan mekanisme kerja. Bedanya hanya dalam ruang lingkupnya saja. Hubungan dengan media atau pers. Hubungan dengan pihak media atau pers adalah hubungan yang perlu dan penting. Karena bila si PR tidak dapat menjalin dan memelihara hubungan yang baik dengan pihak media, maka perusahaan tidak dapat dikenal, dimengerti, apalagi didukung. Pihak media dapat mengecilkan berita atau sebaliknya dapat membesarkan berita sehingga media dapat dibutuhkan oleh si PR. Hubungan dengan konsumen dan pelanggan. Membina, menjaga, dan memelihara hubungan yang baik dengan konsumen dan pelanggan adalah salah satu pekerjaan CPR yang harus dikerjakan. Perusahaan yang tak dapat menjaga dan memelihara hubungan yang baik akan membuat konsumen dan pelanggannya satu persatu lari dan meninggalkan produk atau jasa perusahaan. Bukanlah pekerjaan yang mudah untuk menjaga hubungan yang baik dengan konsumen dan pelanggan. Butuh kesabaran, kerendahan hati, dan hati yang lapang dalam menerima kritik, masukan, dan saran. Ruang lingkup public relation internal yaitu menyangkut komunikasi perusahaan dengan stakeholder-nya, sedangkan public relation internal menyangkut komunikasi dan relasinya dengan masyarakat luas. Publication dan publicity yaitu memperkenalkan perusahaan kepada publik. Misalnya, membuat tulisan yang disebarluaskan ke media seperti dalam akun Instagram @museum_tekstil JKT yang banyak menyebarkan berbagai tulisan dengan berbagai informasi yang disebarluaskan. Event itu mengorganisasi event atau kegiatan sebagai upaya membentuk citra perusahaan. Yang dilakukan pada Museum Tekstil Jakarta ini juga melakukan adanya pameran yang diselenggarakan. Nah, saat ini saya juga sedang melihat beberapa pameran yang sedang diadakan di dalam museum ini. Selanjutnya yaitu news. Seorang public relations dituntut menguasai teknik-teknik menulis sehingga dapat menghasilkan produk-produk tulisan seperti press release, berita, dan sebagainya. Lalu ada community involvement, yaitu public relation mesti membuat program-program yang ditujukan untuk menciptakan keterlibatan komunitas atau masyarakat di sekitarnya. Bahwa pada prinsipnya lingkup dari public relations atau corporate public relations ada dua, yaitu internal dan eksternal. Keduanya adalah berkesinambungan yang harus selalu dilakukan atau dijalankan oleh public relations sehingga dapat melakukan tugas-tugasnya. Public relations tidak salah lagi dalam memahami apa saja lingkup ke dalam atau internal dan apa saja lingkup keluar atau eksternal. Ruang lingkup public relations juga tergantung dari karakter organisasi dalam menjalankan visi, misi organisasi, serta tujuan yang akan dicapai. Semakin luas komponen publik, maka elemen publiknya juga akan semakin luas, semakin beragam, dan permasalahannya pun akan semakin kompleks. Sekian tentang manajemen public relations dari saya. Jika ingin mengetahui ilmu komunikasi lebih lanjut, bergabung dengan kami di Universitas Bung Karno. Saya Delia Putri, pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat sore.